Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelas 11 TKJB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Yang pertama, sejarah Radio Over Internet Protocol atau ROIP. ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP dan bekerja melalui software maupun hardware. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal sebagai QSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Selanjutnya, jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama, base station. Base station adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam suatu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disitulah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. Yang kedua, IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau pintu masuk sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Misalnya kita punya jaringan lokal pada IP address, lalu kita hubungkan jaringan tersebut dengan internet dengan memakai modem yang memiliki IP 192.168.1.1 atau 24. Jadi pemodem tersebut sebagai gateway atau penghubung tadi dengan tujuan routing yaitu IP internet. Itu contohnya ada di bawah. Yang ketiga, interface merupakan interface logika secara nyata tidak ada atau virtual, dan diset dengan IP yang tertinggi yaitu dengan subnet max 255.255.255.255. Gambarnya seperti di bawah. Yang keempat, replicator merupakan alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Fungsinya yaitu untuk menyebarkan jangkauan sinyal dan bertujuan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Selanjutnya, software yang digunakan untuk membangun server radio online. Pertama, Icecast dikelola oleh SIG PHORG Foundation. Kemampuannya yaitu audio sebagai Opus atau Vorbis dan video sebagai web atau Theora. Yang kedua, Shoutcast dikembangkan oleh Nullsoft, berfungsi untuk membuat atau mendengarkan siaran audio internet dan memperluas keberadaan ke web. Yang ketiga, Darwin Streaming Server dirilis pada tanggal 16 Maret tahun 1999 dan mampu melakukan streaming berbagai jenis media. Yang ketiga, perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama, berbasis kabel atau wireline. 1. Kabel tembaga, 2. Fiber optik, 3. Highbird. Yang kedua, berbasis nirkabel atau wireless. 1. BTS atau Base Transceiver Station. Yang kedua, BSC atau Base Station Controller. Selanjutnya, berbasis kabel atau wireline. Kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan konduktor listrik dan digunakan dalam pembangkit listrik dan transmisi daya. Kedua, fiber optik. Fiber optik merupakan perangkat yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan untuk mentransmisikan cahaya. Yang ketiga, Highbird. Highbird merupakan teknologi jaringan broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan fiber optik. Selanjutnya, jaringan berbasis nirkabel atau wireless.
Pertama, BTS atau Base Transceiver Station. BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Contoh perangkat di sini adalah telepon seluler, dan jaringan nirkabel. Sedangkan untuk jaringan operator diantaranya ialah GSM, CDMA, atau platform TDMA. Selanjutnya, BSC atau Base Station Controller. BSC merupakan komponen jaringan seluler penting yang mengontrol satu atau lebih stasiun pemancar dan berfungsi untuk manajemen jaringan radio. Selanjutnya, MSC atau Mobile Switching Center. Mobile Switching Center adalah merupakan titik penyampaian atau penyambutan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain seperti konferensi call, FAX, dan sirkuit switcher data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna dan permintaan handover selama panggilan berlangsung, dan melakukan perhitungan dari biaya juga motorik dari pencatatan penggunaan layanan. Di dalam sistem mobile phone seperti GSM, ada perbedaan mendasar dengan layanan pada masa-masa awal, yaitu teknologi analog. Fak dan informasi layanan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi kode digital kemudian dikirim ke MSC. Selanjutnya, SMSC atau Short Message Service Center. SMSC adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat dilaksanakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. MSSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpannya untuk sementara, dan men-forward atau mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber atau MS ataupun SMO tujuan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.